industri nasional dan jalankan reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Hei Mas, sebenarnya kamu tuh mau demo bubarin DPR apa mau demo memenjarakan Jokowi? Rakyat seharusnya tidak hanya menuntut dibubarkan DPR, tapi menuntut untuk mengganti sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam tidak diperlukan DPR untuk membuat undang-undang, cukuplah digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, hanya dibutuhkan para mujtahid. Struktur pemerintahan Islam tidak menghabiskan anggaran seperti sistem demokrasi saat ini. Bos kami yang ngatur demo, hidup Jokowi. Ini bahaya nih komentar abang ini nih. Yohanes Jokodo. Jangan sembarangan ngomong bang, hati-hati. Mulutmu harimaumu bang ya. Dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Manusia satu ini mengatakan, kalau negara ini mau berjalan dengan baik, keluarga Bapak Jokowi harus memaksa mundur Mas Gibran. Kalau itu tidak dilakukan, katanya perlu diperiksa kejiwaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang penumpang gelap ya, yang semakin kesini semakin banyak melakukan framing ya, padahal sudah jelas ketika demo digelar sejak 25 Agustus lalu, para anak kaba dan kebo semacam ingin menggembosi dan menyebut bahwa demo tersebut bukanlah aspirasi rakyat, melainkan inisiasi para ternak Mulyono. Tetapi begitu demo mendapatkan sambutan rakyat yang luar biasa di berbagai daerah, anak abah mulai muncul bak pahlawan kesorean, mencuri panggung. Mereka menuduh ya bahwa ini semua dalangnya adalah Jokowi. Sebagai upaya memuluskan langkah Gibran menuju RI 1, katanya begitu. Malah yang lebih parah ya kan, golongan sudrun ya yang tidak ikut demo itu menggiring opini agar salah satu tuntutannya itu adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Inilah penumpang gelapnya. Kelihatan sekali penumpang gelap yang satu ini memang koplak-koplak teman-teman ya. Tidak hanya itu, mereka juga akhirnya menggiring opini agar bukan hanya DPR aja yang dibubarkan, tetapi juga sistem pemerintahan Indonesia diubah menjadi sistem pemerintahan Islam atau khilafah. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bangun industri nasional dan jalankan reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Hei Mas, sebenarnya kamu tuh mau demo bubarin DPR apa mau demo memenjarakan Jokowi? Oh, apa ini udah direncana ya? Kita pura-pura demo seakan-akan kita bubarin DPR. Dan kalau itu terjadi, dari dalang semua ini yang suruh demo adalah Jokowi. Itu pasti tujuannya. Pinter nih, pinter. Dalangnya pinter ini. Mantap dalangnya ini. Inilah kelakuan orang busuk. Kelakuan orang busuk ya seperti inilah teman-teman. Badannya cuma keluar-keluar. Dia udah ketar-ketir mau kebongkar. Ya nggak teman-teman? Kalau orang udah mau kebongkar, ya gini, dia keluar-keluar. Dia takut kalau dia dalangnya.
Sekarang para rakyat Indonesia udah paham, udah pada pinter-pinter. Nggak bisa dibodohin mana yang baik, mana yang jahat. Ya teman-teman, pasti kalian paham lah siapa dalang ini semuanya. Pinter, pinter, mantap kalian. Mantap dalangnya di balik ini. Tapi aku tegaskan, dalang semua ini bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Gibran. Pasti kalian paham lah. Mantan presiden kita Gus Dur udah pernah ngucapin, kalau orang baik itu banyak yang jahatin. Ya enggak teman-teman? Bener enggak? Ntar suatu saat akan kebongkar sendiri siapa dalang sebenarnya teman-teman. Iya, saya menduga bukan netizen, pendemo ini baru ikutan hari ini ya. Ikutan pertama kali hari ini langsung menyampaikan tuntutannya macam kayak gitu. Ya, karena tuntutan semacam ini tidak muncul sejak tanggal 25 nggak ada. Makanya patut diduga orang-orang atau pendemo yang mulai menyisipkan tuntutan adili Jokowi makzulkan Gibran itu adalah orang-orang yang pada awal demo mereka nggak ikut. Aduh, mudah sekali ditebak, mudah sekali. Lanjut. Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit geng Solo. Kok ada masalah apa? Kok ada sakit apa? Perkara demo, perkara pemerintahan Bapak Prabowo, perkara Noel. Selalu menyalahkan Bapak Jokowi. Demo kali ini ditunggangi oleh geng Solo. Demo kali ini ditunggangi oleh Bapak Jokowi. Supaya Prabowo lengser dan Gibran naik jabatan. Otak lu perlu direnovasi. Kalaupun dugaan kalian benar, kau pikir semudah itu kah? Kau pikir segampang itu kah? Katanya Bapak Jokowi sudah lemdak atau tidak punya pengaruh. Kalian perlu sadari, demo kali ini adalah benar-benar tuntutan dan kemauan oleh masyarakat, tidak ditunggangi. Mungkin ada sebagian, yaitu orang-orang yang melakukan penjarahan dan melakukan kerusuhan. Geng Solo tidak mau mendapatkan jabatan dengan instan. Mereka harus ikut berperang. Kalaupun tahun ini dilakukan pesta demokrasi, saya percaya Gibran tidak ada lawan. Bukan karena kebetulan, tapi pendukungnya masih solid dan satu tujuan. Dikit-dikit Bapak Jokowi. Tapi apapun itu, Pak Jokowi selalu mendapatkan perhatian dari dua jenis yang ada di bangsa ini. Satu para pembenci, dan yang satu para pendukung. Sama-sama menyimpan di dalam hati. Yang satu diingat karena disanjung, yang satunya diingat karena dibenci. Dan nama beliau selalu muncul ke permukaan. Dikit-dikit Bapak Jokowi, dikit-dikit geng Solo. Lah ya itu loh, dikit-dikit Pak Jokowi, ya kan? Si A ditangkap karena korupsi, katanya Pak Jokowi. Padahal sudah jelas-jelas, ya kan? Demo ini tujuannya itu bukan menggoyang Prabowo, melainkan menggoyang DPR, ya. Iyalah, karena kita ketahui bersama, ya tunjangannya tiba-tiba naik, kemudian joget-joget, dikomentari, malah dianggap semacam mengejek. Tetapi, ya kan, ya bagi golongan sudrun-sudrun, ini adalah momentum untuk mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Aduh, padahal mereka nggak pernah ikut demo. Lanjut. Dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Manusia satu ini mengatakan, kalau negara ini mau berjalan dengan baik, keluarga Bapak Jokowi harus memaksa mundur Mas Gibran. Kalau itu tidak dilakukan, katanya perlu diperiksa kejiwaannya. Apa pula hak mereka ini menyuruh Mas Gibran mundur dari jabatannya? Iya kan? Mas Gibran dipilih oleh rakyat negeri ini mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Kenapa mereka malah menyerang Mas Gibran? Karena mereka tidak bisa terima kekalahan yang mereka dukung. Iya kan? Mengatakan perlu diperiksa kejiwaannya. Yang perlu diperiksa kejiwaannya kan mereka ini semua. Manusia-manusia laknat ini. Orang yang dipilih oleh rakyat negeri ini untuk memimpin bangsa ini. Apa pula hak mereka menyuruh mundur? Malah memaksa keluarga Pak Jokowi untuk menyuruh mundur Mas Gibran. Yang perlu diperiksa kejiwaannya kan mereka ini semua. Karena mereka ini satu kelas ini sama Amin Rais.
Iya kan? Yang memang udah gila semua, udah nggak waras, tapi merasa pintar, merasa cerdas. Karena mereka ini semua sakit hati, nggak bisa berbuat apa-apa di tangan Pak Jokowi. Pak Prabowo menunjuk Mas Gibran sebagai wakilnya, dipilih oleh rakyat. Mereka udah melakukan fitnah caci maki kesana kemari, tapi tidak mempan. Kan begitu? Yang mereka dukung tidak dipilih oleh rakyat negeri ini. Karena mereka betul-betul berharap orang keturunan Yaman itu menjadi pemimpin di negeri ini. Karena kalau sampai orang keturunan Yaman itu memimpin negeri ini, mereka bisa melakukan apa saja untuk memperkaya diri dengan keserakahan dan nafsunya. Tapi rakyat kan tidak sebodoh mereka ini semua. Kan begitu? Jadi sebetulnya yang perlu diperiksa kejiwaannya mereka ini semua beserta golongannya itu. Ya, Mas Gibran bekerja sesuai dengan prosedur dan undang-undang. Tidak ada Pak Jokowi dan Mas Gibran memaksa rakyat negeri ini untuk memilih Mas Gibran. Tidak ada sama sekali. Rakyat cerdas, tahu mana yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Bukan seperti mereka ini semua, kumpulan-kumpulan manusia laknat ini, yang merasa cerdas dan pintar. Iya kan? Mereka pintarnya cuma membohongi rakyat, memprovokasi rakyat. Mereka pintarnya cuma memfitnah. Ya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain itu, selain memfitnah, mencaci dan menghina. Itu yang paling bisa mereka lakukan. Ya. Jadi supaya kita tambah mengertilah ke depannya. Siapapun calon kepala daerah yang mereka dukung semua, itu tak perlu dipilih. Karena tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan kinerja kepala daerah yang mereka dukung. Ya, tidak akan amanah. Udah bisa kita lihat bagaimana kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Ya. Jadi seperti itulah semua yang mereka dukung. Jadi mari belajar pintar untuk menyikapi orang-orang seperti mereka ini semua. Iya, kelihatan sekali teman-teman ya, mereka sudah pada takut ya. Padahal kita ketahui bersama Gibran itu menjadi wakil Prabowo itu karena permintaan Prabowo sendiri. Dan itu disampaikan secara terang-terangan oleh Prabowo ya, dan berkali-kali. Nah sekarang Pak Jokowi diminta untuk menyuruh Gibran mundur gitu loh. Lah kok bisa? Kalau memang kalian menganggap Gibran itu nggak penting gitu ya, atau tidak layak, ya udah makjulkan aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah nikmati aja. Faktanya itu adalah wakil presiden yang sangat dicintai rakyat. Ya lanjut. Rakyat seharusnya tidak hanya menuntut dibubarkan DPR, tapi menuntut untuk mengganti sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam tidak diperlukan DPR untuk membuat undang-undang, cukuplah digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, hanya dibutuhkan para mujtahid. Struktur pemerintahan Islam tidak menghabiskan anggaran seperti sistem demokrasi saat ini. Bu, kalau misalnya punya kuota baru bikin TikTok, tolong bikin konten yang lebih berfaedah lagi, kasih saran yang lebih bagus, lebih oke lagi. Dalam keadaan seperti ini, ibu memberikan saran seperti ini tuh kurang bagus. Ya, nggak bagus sama sekali. Jangan membuat suasana makin panas, Bu. Jangan sampai membuat kita tuh terpecah belah. Ya, kalau mau fokus DPR ya DPR. Jangan fokus yang ke lain-lain. Ini Indonesia. Ada berbagai macam agama dan suku, Bu. Semua peristiwa ini nggak ada kaitannya dengan agama. Ya, kita semua rakyat Indonesia. Mau agamanya apapun, kita menyuarakan, meminta keadilan. Sama, kita sama, Bu. Sama. Ini menurut saya ya, penggiringan opini yang paling semakin kesini yang paling kesana, iya kan? Jadi dia menumpang isu
ketika rakyat menginginkan DPR itu dibubarkan, mereka menumpang untuk memframing paham-paham yang mereka yakini selama ini, yaitu untuk mengubah sistem pemerintahan ya menjadi sistem pemerintahan khilafah, karena sistem pemerintahan khilafah tidak memerlukan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat undang-undang. Aduh, ini penyusup macam gini yang harus diwaspadai teman-teman ya. Ini sangat berbahaya sekali. Lanjut. Bos kami yang ngatur demo, hidup Jokowi. Ini bahaya nih komentar abang ini nih. Yohanes Jokodo. Jangan sembarangan ngomong bang, hati-hati. Mulutmu harimaumu bang ya. Nanti rumah abang digeruduk pula sama para pendemo bang ya, hati-hati bang. Saya hanya mengingatkan bang ya, jaga lisan bang, jangan sembarangan. Karena kalau udah lepas nanti omongan kita nggak bisa ditarik bang ya. Iya, jadi saya berharap ya provokasi-provokasi semacam ini tidak dilakukan. Kenapa? Ingat, yang berdemo ini rakyat dalam jumlah yang banyak. Kalau rakyat dalam jumlah yang banyak itu merasa kecewa atau sakit hati dengan omongan-omongan kalian, kemudian mereka menggeruduk rumah kalian, nah itu sesuatu yang tentu tidak kita inginkan bersama. Ketika kalian tidak sependapat ya dengan tuntutan demo atau menduga bahwa demo ini ditunggangi oleh Jokowi, nggak masalah. Menduga itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai menuduh ya dan menulis komentar-komentar seperti ini karena sangat berbahaya sekali ya. Lanjut. Banyak narasi yang mengatakan bahwa apa yang terjadi situasi kemarin di Indonesia ya, memakan korban jiwa dan lain-lain itu disebabkan oleh dalangnya Pak Jokowi. Itu banyak sekali narasi seperti itu. Gitu. Memang itu hal yang wajar saja karena memang ada agenda-agenda yang memang tertunda bagi para pembenci kesulitan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Karena memang satu-satunya cara bagi mereka untuk melemahkan kekuatan politik Pak Prabowo adalah memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Gitu ya. Jadi itu agenda yang akan terus berlangsung dan pada situasi kemarin mereka tentu menjadi penumpang gelap atas kejadian tersebut. Gitu, dia mengambil momen dan secara masif dan terstruktur ya mengirimkan banyak sekali video-video konten dan lain-lain yang menggiring opini bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah kelompok Pak Jokowi gitu ya. Tapi kita lucu gitu ya, tapi itu hal yang wajar di politik. Nah, melihat perkembangan yang terbaru ya, kita lihat ini di video ini kita lihat Pak Prabowo membuat statement ya. Kita lihat. Rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Pak Prabowo membuat statement yang di sampingnya adalah siapa? Listio Sigit ya sebagai Kapolri gitu ya. Jadi gini, itu saya cuma ngasih info ya bahwa indikator bahwa Pak Jokowi bukan di belakangnya udah jelas. Pak Prabowo sendiri bicara ini adalah perlawanan para koruptor. Ya, memang yang selama ini status quo yang sungguh luar biasa, puluhan tahun dia sudah mengeruk bangsa ini dan memiliki kekuatan uang yang luar biasa. Selama Kapolri ya yang sekarang ini ya, Listio Sigit tetap berdampingan dengan Pak Prabowo dan tidak ada pemecatan terhadap dirinya, itu merupakan indikasi bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih solid. Jadi percuma lah, udahlah kita sekarang mementingkan bangsa lah, mementingkan persatuan. Nggak usah lah kita mengadu domba, mikir kita yang positif aja, bagaimana kemajuan bangsa. Ngapain gitu loh teman-teman Roy Suryo dan lain-lain ini, aduh. Oh, ternyata segala kekacauan yang ada di Indonesia udah disetting toh sama geng yang ono noh. Ini kata intelijen ya, kata intelijen TNI. Sudah tidak diragukan lagi lah kemampuan intelijensi TNI bahwa memang mau ada yang ngejatuhin Prabowo.
Dari awal kenaikan pajak, pagar laut, dan segala macamnya lengkapnya ada di video Gatot Nurmantio. Pokoknya tonton aja dah, biar masyarakat Indonesia paham, ngerti kalau memang ada kekuatan besar di balik demo ini yang ingin menggulingkan Prabowo. Setelah lihat postingan Bang Peri dan gue coba telusuri, gue ketemu video YouTube Refli Harun tuh. Di situ ada pemaparan analisis yang keren banget dari Pak Gatot Nurmantio. Pemaparannya mengatakan bahwa ternyata keresahan rakyat dari awal PPN 12%, gas melon bahlil, pagar laut, tambang nikel, sampai kasus yang aneh kayak pemblokiran rekening yang bikin rakyat marah, segala macam itu, semua itu ada benang merahnya. Dan ujung-ujungnya diduga ada skenario geng Solo untuk pemakzulan Prabowo dan muluskan jalan Gibran naik jadi presiden. Kalau benar, berarti demo hari ini adanya provokasi, menaikkan isu SARA, penjarahan, pembakaran-pembakaran itu bisa jadi bagian dari permainan. Jadi teman-teman yang murni untuk menyuarakan keadilan itu jangan terprovokasi. Sekarang waktunya untuk tenang. Kondisi udah nggak kondusif lagi. Kita lihat live diblokir gitu ya. Terus ada arahan keras dari kepolisian. Udah bahaya. Jangan sampai kita jatuh pada darurat militer. Dan please teman-teman, penjarahan-penjarahan juga yang menurut kita pantas untuk dijarah, please stop sampai di situ. Hati-hati, itu adalah jebakan. Hati-hati ada penumpang gelap. Hati-hati ada penyusup yang menginginkan kericuhan terjadi di antara kita. Jangan kita menodai gerakan yang udah bagus ini. Jangan biarin kita jadi pion, kita jadi korban lagi. Rakyat jadi tumbal lagi atas ambisi elit politik. Kita yang dibakar, kita yang dibunuh, kita yang ditangkap. Jadi teman-teman, kembali ya, sekarang waktunya kita istirahat dulu. Jaga nyawa, jaga kesehatan, jaga tenaga, jaga kawan. Buka mata, buka pikiran, fokus 11 poin yang dituntutkan. Dan bersuara di ruang-ruang aman sambil tetap bersiasat. Jangan mau diprovokasi. Tetap, tapi kita kawal, tetap kita tuntut, kita minta presiden, DPR, dan kepolisian bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari-hari ini. Oke, terima kasih. Iya, barusan ada 3 video yang kita sajikan secara berurutan, dan 2 video yang terakhir yang belakangan kita bisa melihat bahwa framing yang dilakukan oleh mereka yang katanya ya kurang lebih Jokowi terlibat begitu ya. Jokowi ingin memuluskan Gibran menjadi RI 1 dan semua ini ada benang merahnya ya kan, benang merahnya mulai menaikkan pajak PPN dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan. Kenapa? Karena secara tidak langsung orang ini telah berkata atau berpikir secara paradok. Di satu sisi dia mengakui bahwa ada alasan yang masuk akal ya, yang menyebabkan rakyat itu turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, yaitu pajak naik, inilah itulah yang mereka sebut sebagai benang merah ya. Tetapi di satu sisi mereka meyakini bahwa semua itu ada Jokowi di belakangnya. Loh, seharusnya kalau ada Jokowi maka tidak diperlukan benang merah itu. Jadi tiba-tiba ada demo chaos gitu aja. Nah, ketika ada penyebabnya, ya patut diduga bukan Jokowi. Nah, inilah yang saya katakan pendapatnya sangat paradok gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.